Berani Bu, kesampingkan apa yang ada terjadi di sekeliling saudara, kesampingkan. Mata kita lihatnya janjinya Tuhan. Karena kalau yang saudara lihat kondisi di sekelilingmu, imanmu akan down. Kalau yang kau percayai dan yang kau lihat berdasarkan keadaan yang fana Pak, sorry. Yang sudah terjadi, yang sudah saudara lihat ini terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi kalau kemampuan saudara hanya sampai mempercayai yang saudara lihat, too bad saudaraku. Itu sebabnya Alkitab berkata orang benar hidup oleh iman. Orang benar tidak hidup oleh perasaan Pak, orang benar tidak hidup oleh yang kita lihat. Kalau kita sudah terlalu penuh dengan diri kita sendiri, terlalu penuh dengan apa yang kita pikirkan, terlalu penuh dengan apa yang kita percayai, mau dimasukin yang baru itu susah saudara. Yang mengerti katakan amin. Butuh hati yang kosong, butuh hati yang mau haus dan terbuka lebar. Sehingga ketika rema itu masuk, kita nangkepnya cepat. Bagian dari Yesaya 60, kita diajar bagaimana kita bisa masuk dalam perjanjian berkat. Karena nggak bisa enggak. Bagian paling utama itu ini saudaraku. Saudara harus masuk dulu di dalam perjanjiannya. Kalau belum masuk, dia Tuhan, Tuhan atas perjanjian. Apa yang akan dia kerjakan atas hidup saudara? Sungguh-sungguh dahsyat. Dimulai dari ayat ini berkata, aku membuat perjanjian. Pertanyaan saya kepada pribadi lepas pribadi di tempat ini, sudahkah engkau ikat perjanjian itu dengan Tuhan? Kalau engkau bilang, belum saudaraku, 7 pilar itu belum menjadi bagian dari hidup saudara. Total kebenaran. Ada yang masih ingat firman di bulan Februari kemarin saudaraku? Cinta Tuhan bukan cinta uang. Satu demi satu kita dibawa saudara. Sampai belajar bergerak secara profetik. Enggak cukup hanya mengerti firman. Harus dengar instruksinya. Tuhan memberikan mandat atas saudara, berapa banyak yang percaya di tempat ini? Gereja bukan gedung. Gereja bukan hanya gedung, berapa banyak yang percaya dari tempat ini? Gereja adalah saudara di tempat ini. Kalau itu yang saudara percayai, aminmu yang keras saya dengar dari tempat ini. Tuhan memberikan mandat untuk gereja kita Bu. Dengar ini baik-baik. Untuk membebaskan kota kita. Jangan hanya katakan amin sudah, tangkap ini sungguh-sungguh. Untuk membebaskan bangsa kita. Panggilan ini dilempar atas gereja kita. Artinya panggilan ini dilempar atas saudara dan saya. Panggilan untuk apa? Bangkit. Panggilan untuk bangkit itu bicara apa Pak? Di bulan Februari kita sudah belajar yang namanya orang untuk bangkit sudah. Itu dari posisi tidur harus bangun. Yang mengerti katakan amin. Untuk orang bisa bangkit dari posisi jatuh, harus berdiri lagi. Yang mengerti aminnya yang lebih keras. Sepakatkah saudara dengan saya? Panggilan untuk bangkit ini saya samakan dengan naik level saudara. Saudara bisa melihat? Untuk orang dari posisi tidur bisa bangun, dia harus naik levelnya. Tadinya tidur, sekarang bangun. Bisa nangkap saudaraku? Sepakat ya? Sepakat ya? Untuk orang yang tadinya dari posisi jatuh Pak, bisa berdiri lagi, dia harus naik level. Saya harus katakan ini kepada saudara, panggilan untuk setiap kita bangkit adalah panggilan naik level. Naik level dalam hal apa? Kata itu tidak berhenti di sana, bangkitlah menjadi teranglah. Naik level terangnya saudara. Sebagian dari saudara melihat saya dan berkata, Pastor, maksudnya gimana? Apa selama ini gereja kita belum jadi terang? Apa selama ini gereja kita tidak jadi terang? Izinkan saya mengatakan ini saudaraku, dengar baik. Bukan belum jadi terang. Bukan tidak jadi terang. Tapi perhatikan saudaraku, Tuhan panggil gereja ini naik level. Sudah jadi terang. Tapi sama-sama bolam lampunya 5 watt dengan 10 watt, beda terangnya. Sama-sama lampunya 10 dengan 20 beda terangnya. 20 dengan 40 beda terangnya. Kalau saudara tangkap ini dengar baik, saudara yang adalah bagian dari gereja ini dengar hari ini.
Saudara diberi mandat dari Tuhan saudara untuk bangkit. Bangkit membebaskan bangsa saudara.